Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video yang kami sajikan ada manfaatnya, mohon dukungannya untuk di-subscribe, like, ataupun share. Insya Allah akan dicatat sebagai amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di malam hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang kisah atau yang disebut kisah Nabi Ismail, bahwa Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim yang dari istri yang kedua, yaitu Siti Hajar. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri yang pertama yaitu Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah ini nggak punya anak. Nah, kemudian setelah menikahi istri yang kedua yaitu Siti Hajar, mempunyai anak yaitu Nabi Ismail. Nah, Siti Hajar itu adalah tadinya tawanan, anak dari seorang raja yang ditawan oleh Raja Mesir, menjadi tawanan karena bapaknya kalah perang. Jadi ditawan. Setelah Nabi Ibrahim berkunjung ke negeri Mesir, akhirnya dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian dijadikan istri. Nah, setelah mempunyai anak, istri Nabi Ibrahim yang kedua yaitu Siti Hajar, menurut para ahli tafsir, itu istri yang pertama yaitu Siti Sarah cemburu, cemburu atau bahasa yang lainnya merasa nggak enak karena istri yang pertama belum mempunyai anak, akhirnya mempunyai istri yang kedua, dia mempunyai anak. Jadi di saat bercanda sama anaknya Siti Hajar sama anaknya Nabi Ismail, nah Siti Sarah itu merasa nggak enak. Maka Siti Sarah itu berkata, bawalah Nabi Ismail keluar dari sini. Itu intinya, suruh pergi dari tempat ini. Tentunya karena izin Allah, kehendak Allah. Gitu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim karena Nabi yang berlembut hati, kemudian Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail dan ibunya yaitu Siti Hajar kemudian pergi membawa bekal, membawa persiapan, bawa air, bawa segala macam, tentunya membawa bekal lah. Nah, bawa bekal ini kemudian dia pergi dari negeri Babilonia. Kalau sekarang itu diperkirakan daerah Irak. Dari negeri Babilonia ini melakukan perjalanan berhari-hari, kemudian sampai di lembah Bakah yang sekarang itu jadi Mekah. Nah, lembah Bakah. Lembah Bakah itu diantara Bukit Sofah dan Bukit Marwah. Jadi lembah Bakah itu lintasan, berarti gersang, tanahnya tandus, nggak ada tanam-tanaman. Nah, gersang, intinya gersang, nggak ada tanam-tanaman. Di situ kemudian Nabi Ismail dan ibunya ditinggalkan oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim.
ditinggalkan terus ya tentunya karena kehendak Allah, emang udah atas izin Allah. Kemudian ditinggalkan di situ berdua, Nabi Ibrahim sama anaknya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail, sama anaknya yaitu anak ibunya yaitu Siti Hajar. Nah, ditinggalkan. Tapi Nabi Ibrahim ini sebenarnya tidak tega. Kemudian dia berjalan meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya. Berjalan pelan. Kemudian ditanya sama istrinya yaitu Siti Hajar. Kalau bahasa kita ya barangkali, kenapa tinggalkan aku di sini gitu. Wahai suamiku, kenapa aku tinggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim kemudian nggak menjawab. Terus pertanyaan yang ketiga kali, Siti Hajar bertanya lagi, wahai Nabi Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku dan anakku di sini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ini karena kehendak Allah. Jadi Nabi Ibrahim kemudian jalan meninggalkan tanpa menoleh karena kasihan, intinya nggak tega. Sebelum sampai pulang ke rumah yaitu di Babilonia, Nabi Ibrahim kemudian berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, maka berkahilah dia, berilah rezeki berasal dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka mengerjakan sholat. Jadi intinya sholat itu udah ada dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Nah setelah itu Siti Hajar bersama Nabi Ismail pakannya habis, minumnya habis, makanannya habis. Kemudian Nabi Ismail pun kehausan. Di situ kehausan. Nah, ibunya bingung. Airnya nggak ada, kehausan. Airnya naik, maksudnya naik ke Bukit Sofah, naik. Barangkali ada yang lewat, yang kafilah yang lewat, orang yang berdagang ke luar negeri, ke antar negara itu. Barangkali ada yang lewat mau minta air. Ternyata nggak ada. Turun lagi, naik lagi ke Bukit Marwah. Nengok lagi, barangkali ada yang lewat. Nggak ada juga, sampai 7 kali. Jadi bolak-balik mau ngadang orang yang bawa air, barangkali ada yang lewat. Ternyata nggak menemukan air. Kemudian Siti Hajar itu kemudian pulang. Pulang dalam arti menemuin anaknya yang ditinggal. Di situ Nabi Ismail karena kehausan akhirnya nangis sangking hausnya ini. Karena haus nangis. Kalau anak kecil itu masih balita, kalau nangis itu kakinya gini ngejuk-ngejuk itu ya kayak gitu. Ternyata dari kaki Nabi Ismail ini keluar air. Jadi akhirnya ibunya bilang jam itu akhirnya kumpul, akhirnya kumpul. Nah disitulah akhirnya terbentuk sumur yang namanya sumur Zam-Zam itu dari Nabi Ismail itu. Nah akhirnya Nabi Ismail sama ibunya tinggal di situ. Nah kafilah yang lewat, yang lintasan perdagangan yang melintas, orang dagang dari negeri lain ke negeri lain kan lewat lembah Bakah itu. Akhirnya melihat air, banyak yang tinggal di situ, menetap tinggal di situ dari berbagai macam suku. Suku apa aja tinggal di situ.
Nah, akhirnya membentuk penduduk, jadi berbagai macam suku tinggal di itu yang sekarang dinamakan Mekah. Itu awalnya adalah lembah Bakah. Ya, yang akhirnya dari Nabi Ismail itu sampai keturunannya turun temurun hingga sampai ke Nabi Muhammad. Itu dari keturunan Nabi Ismail. Tapi dari Nabi Ismail itu ini enggak menurunkan nabi-nabi, hanya satu, yaitu Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Sedangkan anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Isa, itu menurunkan banyak nabi-nabi yang disebutnya adalah Bani Israel. Sallallahu alaihi wasallam.